Halo teman-teman, salam literasi. Salam hormat kepada Dewan Juri. Perkenalkan, namaku Sudan Abdillah, kelas 6 dari SD Negeri Karangreja 1. Kali ini aku akan mengulas buku berjudul Seperti Apa Warnanya. Buku ini diterbitkan tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penulisnya Kak Lutfia Khairunisa dan ilustratornya Kak Upit Joni. Saya mengulas buku ini karena aku langsung tertarik dengan cover bukunya. Ini bergambar seorang kakak dan adik sedang membuat warna berbahan dari alam, yaitu warna alami. Warna alami adalah warna yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Apakah kalian pernah membuat warna alami? Atau sekedar kalian pernah melihat warna alami? Sekarang selamat mendengarkan cerita dari saya. Semoga kalian suka ya. Mas Bayu, main game yuk, kata Wuri kepada kakaknya. Mas Bayu yang sedang asik menguruskan kebun belakang rumah menggeleng. Kamu sudah main game dari tadi. Sini bantu Mas Bayu aja, jawab kakaknya itu. Akhir-akhir ini Mas Bayu sering terlihat sibuk di kebun. Biasanya waktu luang Mas Bayu dihabiskan untuk melukis wayang beber. Apakah hobi melukis sudah berganti jadi berkebun? Karena penasaran, akhirnya Wuri menghampiri Mas Bayu. Kenapa sekarang berkebun terus? Mas Bayu sudah tidak suka melukis wayang beber. Wuri menanyakan banyak pertanyaan kepada Mas Bayu. Mas Bayu masih suka melukis. Mas Bayu justru mau membuat warna alami untuk melukis wayang beber. Jawab Mas Bayu. Warna alami? Apa maksudnya? Mas Bayu lalu menjelaskan pewarna alami adalah warna yang berasal dari alam, bisa dari hewan atau tumbuhan. Masih ingat waktu kita membuat jamur kunyit asam? Tanya Mas Bayu. Tentu saja Wuri ingat. Waktu itu tangannya penuh warna kuning karena memegang kunyit. Oh, Wuri paham. Kunyit termasuk pewarna alami karena warna kuning dihasilkan dari umbinya. Selama ini, Wuri pikir kunyit hanya dipakai untuk membuat jamu. Ternyata banyak tanaman selain kunyit yang bisa digunakan untuk membuat warna alami. Mas Banyu menunjuk sebatang pohon akasia. Meski pohon itu masih kecil, sebenarnya akasia bisa tumbuh hingga 30 meter. Kulit kayu akasia bisa menghasilkan warna coklat. Wuri memperlihatkan tanaman-tanaman lain di kebun. Dia merasa tidak asing dengan salah satu tanaman itu. Tanaman ini ada di rumah Mbah kan? Tanya Wuri bersemangat. Benar, Mas Bayu minta tanaman ini dari Mbah. Andong memang banyak ditanam sebagai tanaman hias. Kalau dilihat dari daunnya, pasti menghasilkan warna merah. Wuri menebak dengan begitu yakin. Mas Bayu menggeleng. Itulah keunikan tanaman andong. Meski daunnya berwarna merah, tanaman andong menghasilkan warna hijau. Wuri jadi semakin ingin tahu tentang warna alami. Seperti apa warna yang akan muncul dari tanaman-tanaman ini? Di dekat tembok, beberapa ember yang tertutup rapat berjajar. Untuk apa ember-ember itu? Karena penasaran, Wuri buka tutup ember itu satu persatu. Isinya bermacam-macam bagian tanaman, seperti daun, kulit, kayu, dan batang kayu. Di setiap ember tertulis nama-nama tanaman tersebut. Semua bagian tanaman itu adalah bahan untuk membuat warna alami. Bagian tanaman ini tidak semuanya berasal dari kebun kita. Ada juga yang Mas Bayu beli di toko atau diberi oleh teman. Terang Mas Bayu. Kalau yang ini, Wuri penasaran dengan kulit berwarna coklat. Itu adalah kulit buah jolawe yang Mas Bayu dapat dari seorang teman. Mas Bayu membutuhkan untuk membuat warna coklat. Yuk kita mulai saja buat pewarna alaminya, ajak Mas Bayu. Wuri memperlihatkan Mas Bayu. Oh, tidak sulit. Tuang air ke ember sampai bagian tanaman terendam, lalu tutup kembali. Nah, pekerjaan kita hari ini sudah selesai, ujar Mas Bayu. Wuri menoleh tak percaya. Bukankah mereka baru saja mulai? Mas Bayu terkikik. Lihat wajah Wuri. Pasti ada banyak pertanyaan di kepala Wuri. Rupanya bagian tanaman harus direndam semalaman agar warnanya semakin mudah keluar. Wuri sudah tidak sabar melihat hasilnya. Tetapi apa boleh buat, proses membuat warna alami ternyata cukup panjang.
Akhirnya mereka berdua sepakat untuk melanjutkan kegiatan besok pagi. Besok paginya Wuri segera pergi ke kebun. Wah, akhirnya jadi pewarna. Mas Bayu, pewarnanya sudah jadi, teriak Wuri bersemangat. Mas Bayu menyusul ke kebun. Woi, kamu benar-benar tidak bisa menunggu sampai siang ya? Mas Bayu menggeleng-geleng kepala melihat kelakuannya adiknya. Urip bersorak melihat hasil pekerjaannya. Urip, pekerjaan kita belum selesai. Masih banyak yang harus dilakukan hari ini. Kata-kata Mas Bayu langsung membuat Urip terdiam. Air rendaman yang sudah berwarna masih harus direbus. Setelah itu hasil rebusan juga harus disaring dan didinginkan dulu. Wuri menepuk dahinya. Merebusnya semalaman juga, tanya Wuri. Cukup 1 atau 2 jam saja, jawab Mas Bayu. Senyum Wuri berkembang lagi mendengar jawaban kakaknya. Hari itu menjadi hari yang sibuk bagi Wuri dan Mas Bayu. Akhirnya selesai juga. Mas Bayu menuangkan pewarna terakhir ke dalam kaleng. Ayo kita coba sekarang, Mas Wuri. Mas Wuri penasaran warnanya seperti apa? Saut Wuri bersemangat. Mas Bayu membentangkan selembar kain di meja. Itu adalah lukisan wayang beber yang sedang dikerjakan Mas Bayu. Mas Bayu mengambil kuas dan mulai menyapukan kain ke kain. Perlahan, kain putih tersebut mulai dipenuhi beragam warna. Bagus sekali. Ini adalah lukisan wayang beber favoritku. Urip berteriak kegirangan melihat lukisannya Mas Bayu. Warna alami ternyata menghasilkan warna yang indah. Urip tidak menyangka tanaman-tanaman di kebun bisa menghasilkan warna seindah ini. Namun masih ada satu pertanyaan yang membuat Urip penasaran. Kenapa Mas Bayu memilih membuat warna sendiri? Memang ada bedanya dengan yang dijual di toko, tanya Wuri. Mas Bayu menjelaskan, warna alami lebih ramah lingkungan. Tidak ada limbah berbahaya yang dihasilkan dari proses pembuatan pewarna alami. Warnanya pun tidak kalah cantik dari pewarna sintetis. Wuri mengangguk mendengar penjelasan Mas Bayu. Rasa penasaran kini sudah terjawab. Wuri teringat sesuatu. Sebentar ya Mas. Wuri beralih meninggalkan Mas Bayu sendirian. Mas Bayu sudah tidak kaget melihat tingkah adiknya yang tidak terduga. Wuri keluar dari kamar membawa kaosnya. Wuri boleh melukis pakai pewarna alami ini kan? Mas Bayu mengacungkan jempolnya. Saat kemudian Wuri pun asik melukis kaos dengan pewarna alami buatannya.